Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Faiz Bahluan. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan mempresentasikan karya infografis saya yang berjudul UMKM Melaju, Krisis Ekonomi Berlalu. Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada stabilitas ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Sedangkan pada kuartal 3 menurut Kementerian Keuangan memproyeksikan ekonomi nasional minus hingga 2,9%. Nah, resesi ekonomi ini sangat berdampak buruk terhadap keberlangsungan UMKM. Kok bisa ya? Yuk kita cek datanya. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari berbagai sumber, setidaknya ada 3 masalah terbesar UMKM di masa pandemi COVID-19. Masalah yang pertama yaitu masalah permodalan. Berdasarkan penelitian Wahana Visi Indonesia pada 2 Juli 2020, sebanyak 44% UMKM membutuhkan bantuan permodalan dari pemerintah, swasta, organisasi non-profit, maupun pihak lainnya. Masalah yang kedua yaitu kebutuhan dukungan pemasaran. Masih dari data Wahana Visi Indonesia, sebanyak 16% UMKM membutuhkan dukungan pemasaran terhadap produk dan jasa yang dijual. Masalah yang ketiga yaitu masih rendahnya keikutsertaan UMKM dalam memasarkan produknya di marketplace. Berdasarkan data Katadata Insight Center pada Juni 2020, hanya 26% UMKM yang sudah memasarkan produknya di marketplace. Padahal di masa pandemi COVID-19, data penjualan marketplace menunjukkan peningkatan seiring dengan berpindahnya perilaku belanja masyarakat dari offline ke online. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, jika Allah berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti membuka jalan yang lain yang lebih bermanfaat bagimu. Maka potensi meningkatnya kunjungan masyarakat ke web marketplace perlu dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM. Berdasarkan data iPrice pada tanggal 21 Juli 2020, lebih dari 276 juta rata kunjungan bulan web marketplace di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan penggunaan UMKM terhadap marketplace sangat dimungkinkan. Sebab di masa pandemi COVID-19 ini semakin banyak UMKM yang beralih ke metode pemasaran secara online di media sosial. Berdasarkan data Katadata Insight Center pada Juni 2020, sebanyak 34,6% UMKM sudah beralih dari pemasaran offline ke online di masa pandemi COVID-19. Untuk mewujudkan UMKM melaju dan krisis ekonomi berlalu, potensi-potensi yang ada tadi dapat dimanfaatkan melalui 3 cara ampuh. Cara yang pertama yaitu kerjasama bangun UMKM sesuai syariat Islam. Bentuk kerjasama ini dapat berupa akad al-inan, al-mudharabah, al-wujuh, dan al-abdan. Bentuk kerjasama yang pertama itu adalah al-inan. Al-inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan modal dan pengelolaan dilakukan bersama-sama. Keuntungan dan kerugiannya juga dibagi di antara mereka. Contohnya Ani dan Budi, pengrajin atau tukang kayu. Ani dan Budi bersepakat mengeluarkan modal uang masing-masing 50 juta untuk menjalankan bisnis mebel bersama. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu adalah al-mudharabah. Al-mudharabah adalah kerjasama seseorang sebagai pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk menjalankan usaha dan dia berhak mendapatkan persentase tertentu dari keuntungan. Contohnya, Ani sebagai pemodal memberikan modal sebesar 10 juta kepada Budi yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum. Lalu keuntungan dari penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya Ani mendapat 60% dan Budi mendapat 40%. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu adalah al-wujuh. Al-wujuh adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan. Contohnya, Ani dan Budi sepakat berjualan parfum. Keduanya membeli 100 parfum di pabrik parfum milik temannya yang bernama Denny secara kredit. Ani dan Budi bersepakat masing-masing mempunyai 50% dari barang yang dibeli. Lalu keuntungan tersebut dibagi 2 sesuai kesepakatan. Sedangkan harga pokok
parfumnya dibayarkan kepada Denny. Bentuk kerjasama yang keempat yaitu Al-Abdan. Al-Abdan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh mereka. Maksudnya masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Contohnya, kerjasama 2 orang penjahit untuk menerima pesanan pembuatan seragam sekolah. Cara ampuh yang kedua yaitu UMKM jago jualan. Maksudnya adalah memberikan akses lapak berjualan dan edukasi untuk UMKM dalam pemasaran online dan offline. Contohnya, Kementerian Koperasi dan UMKM bersama ahli digital marketing memberikan kursus gratis kepada UMKM untuk membuat konten jualan yang menarik di Instagram dan Facebook. Cara ampuh yang ketiga yaitu integrasi berkelanjutan. Artinya diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, UMKM, investor, pengusaha retail, dan startup marketplace untuk menjaga daya tahan UMKM di masa pandemi. Contohnya, pemerintah bekerja sama dengan Tokopedia untuk memberikan modal saldo iklan sebesar 50.000 kepada UMKM yang aktif berjualan di Tokopedia. Dengan demikian, saya sangat yakin bahwa UMKM dapat bertahan bahkan terus melaju meski di masa krisis ekonomi. Sekian penjelasan dari saya mengenai infografis yang berjudul UMKM Melaju, Krisis Ekonomi Berlalu. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.